Halo, pensiuner. Kita berjumpa lagi, para pensiuner. Siapa itu? Dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng ini pensiuner. Sama-sama pensiuner, tapi beliau masih dipakai lagi. Dia dengan latar belakang alat-alat berat. Alat berat apa bayangannya kan? Struktur jalan misalkan. Kemudian, apa itu? Di pertambangan. Beliau udah pensiuner, tapi dipakai lagi. Pensiun tahun berapa, Pak? Saya tahun 2022 akhir pas Desember. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Saya gini aja. Pensiuner tuh gimana sih? Kalau dari alat berat, biasa kerja berat itu. Jadi gini intinya. Saya menyikapi dunia pensiun ini, saya merulut ke salah satu hadis Nabi. Artinya begini bunyinya. Mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Artinya kan mencari ilmu, kita harus sampai negeri Cina. Bukan, ke liang lahat, Pak. Oh, liang lahat ya. Iya. Oh, saya pikir gini tuh. Saya suka dengar. Mencari ilmu dari mulai lahir sampai liang lahat. Oh, benar. Iya. Ya. Oke. Ya, artinya, maknanya bersama lah begitu. Artinya dengan mencari ilmu kita harus selalu berkontribusi, Pak. Berkontribusi berarti kan bergerak. Jadi mindset pensiun itu jangan kita udah tua, udah renta, ya harus istirahat aja. Itu tidak ada sebenarnya pada dalam Islam. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi artinya kita lebih baik banyak manfaatnya untuk orang lain, Pak. Jadi gini, Pak, mengabdi pada negara atau organisasi itu salah satu itu boleh pensiun, karena ada batasan umur. Tapi dalam konteks hidup tuh nggak ada cerita pensiun. Nggak ada cerita pensiun. Menuntut ilmu nggak boleh. Nggak ada. Karena kita bergerak terus, Pak, berolah. Inilah yang namanya berpikir positif ini. Itu harus dipedomani, Pak ya. Iya. Sebetulnya yang bikin kita sumpah itu, Pak, kalau menurut salah satu kiai, Gus Baha. Yang bikin kita sumpah itu Gus Baha ya. Gus Baha. Itu penggemar juga nih kita memikirkan yang bukan ranahnya kita, tapi ranahnya Allah kita pikirkan. Saya gimana ya udah pensiun nih, nggak ada penghasilan, nggak ada apa. Itu kan ranahnya Allah rezeki itu. Terus Pak? Kita jalanin aja apa itu syariatnya, mencari rezeki. Insya Allah kita syukuri apa yang diberi, berapapun yang diberi Allah kita syukuri, kita jalani. Insya Allah. Asal jangan berhenti meminta dan berusaha. Betul, Pak. Iya. Cuman berhayal dong nggak akan dapat juga, Pak, tuh kan. Apapun dunia kita, Pak. Entah dunia dagang, entah dunia dokter, entah dunia konstruksi berat, sama aja, Pak, sebetulnya. Betul. Pensiuner. Jadi selalu berpikir positif, selalu berinovasi bekerja. Sekarang alat berat gimana sih ceritanya, Pak? Alat berat itu. Alat berat itu sebetulnya kan. Tunggu, berapa tahun Bapak berkecimpung di alat berat? Saya dari mulai lulus sampai pensiun tuh total 33 tahun, Pak. 33 tahun. 3 tahun ya. Iya, kalau saya mengabdi negara dalam konteks pekerjaan, Pak, 30 tahun. Pak, 3 tahun. Coba Pak diceritakan pengalamannya, hal-hal yang uniknya, hal-hal yang kerennya. Monggo. Gini. Yang menyedihkan juga boleh. Banyak, Pak. Kan? Banyak. Ada proses. Artinya gini, Pak. Saya kebetulan dulu di sekolah teknik kelistrikan. Artinya saya masuk ke dunia alat berat itu sebetulnya juga bukan termasuk kata cita-cita, Pak. Pokoknya saya masuk ke dunia kendaraan kelistrikan. Saya waktu itu pokoknya nyemplung aja lah. Saya ditempatkan. Kita kan belum tahu gambarannya itu. Ditempatkan di bidang maintenance, Pak. Maintenance apa? Alat berat. Hanya di pabrikasinya maintenance-nya, Pak. Di pabrikasinya. Itu sekitar setahun apa 2 tahun kemudian saya dipindah ke pemotongan material untuk alat berat itu ya, atau AGC, automatic gas cutting, itu kurang lebih 12 tahun, Pak. Tukang motong tuh, Pak ya? Tukang motong tapi pakai CNC, Pak. CNC program. Besar, Pak. Jadi mejanya ada, materialnya tuh lembaran, Pak. Lembaran sekitar 10 meter, 6 meter gitu, Pak. Panjang ya. Ketebalan baja bervariasi, Pak. Ada yang 6 mili sampai 50 mili ada, Pak. 50 mili? Potong dia kalau tuh, Pak, pakai laser. Oke. Lanjut, Pak. Nah, seiring waktu berjalan, Pak, saya di dunia pemotongan itu
saya tertarik dengan teman-teman saya di dunia welding, Pak. Kadang kalau pas saya masuk malam itu kan ada sip-sipan, Pak. Ya. Indonesianya apa kalau welding tuh? Ngelas, Pak. Ngelas. Ngelas. Ngelas tapi pakai alat tertentu lah. Tentu. Bukan las yang begini-gini tuh, Pak, kan? Bukan, itu namanya TIG, Pak. Elektroda. Ini elektroda. ini CO2, Pak, pakai gas. Oh, Nah, saya ada mesin-mesin yang kosong, Pak, kadang kan operatornya nggak ada. Saya coba konsultasi ke teman-teman bagian ngelas. Ini nganggur nggak? Boleh nggak saya belajar? Pengen tahu apa sih? Pakai material-material bekas pemotongan tadi, Pak. Saya coba, oh gini Itu caranya. itu pengejauhan tadi belajar itu ya? Belajar, Pak. Belajar. Di usia berapa kira-kira? Saya sekitar Kalau 12 tahun. 25 tahun lah saya baru belajar. 25 ya? 25 saya pengen tahu dah. Pengen tahu dunia las tuh kayak apa sih, kok asik saya belajar. Jadi saya bisa ngelas tuh otodidak, Pak, sebetulnya. Misalnya saya di Thomas itu, Pak, otodidak. Saya belajar, terus dah. Yang penting kita seperti orang atlet bulu tangkis, Pak, suka latihan gini kan pakai botol. Yang penting tangannya kita lemesin dulu, Pak. Iya. Tangan kita lemes, terus cara ngatur napas gimana. Kesannya ringan tuh, Pak, namanya tot body itu sepertinya ringan. Tapi kalau kita jalanin, Pak, itu 1 meter pun pegelnya bukan main, Pak. Karena itu ada uap panas. Uap welding juga, uap gas kan. Nah, kita harus kan pakai pelindung. Ya pakai tetap, Pak. Tetap tetap, napas ya. tuh kalau kita nggak terbiasa. Cara ngambilnya gimana, cara buangnya gimana. Dia malah menahan, Pak. Malah sempat lelah. Dari situ belajar terus termasuk getarannya mungkin. Ya, getarannya. Nah, masuklah pada saat itu pemotongan alat material alat berat dilalah diambil alih dengan PT lain, dijual lah, Pak. Jadi Komatsu tidak membuat apa divisi itu diserahkan ke PT lain. Alhasil saya terjun ke dunia welding, Pak. Karena saya tadi udah. Berarti Bapak ikut pindah? Enggak, saya tetap di situ. Saya dipindah ke dunia welding, ke dunia las, ke bagian las. Nah, udah saya hanya berkecimpung sampai pensiun, Pak. Saya pensiun. Nah, akhirnya menjelang pensiun, saya dipercaya untuk mimpin salah satu grup. Disitulah saya curahkan apa yang saya alami selama ini. Gimana sih welding yang baik itu? Kalau boleh tahu grup apa sih, Pak? Nggak apa-apa, ini kan bukan komersil. Oh iya, dulu saya ada aja di grup bulldozer, Pak. Grup bulldozer itu yang alat berat, salah satu alat berat yang suka meratakan tanah. Bulldozer ya, yang ada dorong. Enggak termasuk yang ngangkat gitu. Kalau yang angkat itu namanya eskavator, Pak. Eskavator. Itu, Pak di bidang bulldozer. Unit bulldozer. Iya. Tapi bukan tukang gusur, Pak. Bukan tukang gusur. Kalau di Jakarta kan sering ada gusur. Iya, di eskavator dulu dirusak. Kadang-kadang kalau baca tuh, walaupun berpikiran jernih, kadang-kadang sedih juga itu. Iya. Ya kita udah tua, kadang-kadang merasakan bagaimana orang kecil itu kan, Pak, ya kan. Sekarang kan dunia pertama kan makin menghalak nih, Pak. Oh iya. Alhasil dari beberapa alat berat, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, bahu membahu, Pak. Oh iya. Tergantung sekarang mau pakai unit yang mana, monggo silakan kan. Pak, kalau welding namanya tadi ya? Las lah ya. Las modern lah gitu ya. Itu ada standar-standarnya nggak, Pak? Oh, ada, Pak. Jadi di welding itu, di las itu, Pak, misalkan mengelas satu unit komponen, itu di drawingnya, Pak, di gambarnya udah ada, Pak, tertera besarnya pengelasan berapa. Pengelasan udah ada, Pak. Ketentuannya ada. Kita tinggal sebagai seorang operator las, ya kita penuhi itu. Kita penuhi besar pengelasan. Berarti harus profesional dong? Harus, Pak. Pakai ISO juga? Oh, pakai, Pak, ISO. Ya, sesuai dengan standar alat berat untuk. Ya, alat berat, Pak, ya kan? Kerjaan yang berat-berat, Pak, ya kan? Iya, tetap ada alat bantunya, Pak. Sebagai operator kita ada alat angkatnya. Iya. Kesannya jadi, wah, ada sertifikasi, Pak, ya kan? Sertifikasi apa namanya itu betul? ISO ya, Pak. ASO 19001 untuk quality. Untuk apa lingkungan 14001. Pak udah memenuhi sertifikasi itu ya dalam pekerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wah, keren sekali, Pak. Saya kasih selamat dulu untuk itu, Pak, kan. Pak, pensiuner ini kan selalu harus sehat jasmani rohani. Siap. Kemudian harus berpikir positif. Tadi saya mendapatkan poin tuh berpikir positif. Belajar dari lahir sampai ke liang lahat, ya kan ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam umat yang begitu, Pak, kan ya.
pengalaman Bapak coba. Kehidupan hari-hari. Dari mulai bangun tidur lah. Bangun tidur jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3 insya Allah. Jam 3 ya? Kadang menjelang Sampai subuh, kadang tahajud lah menjelang ya? subuh ya. Heeh. Insya Allah. Karena kita harus mensyukuri, Pak ya. Terus gimana, Pak? Kita sampai menjelang tidur lagi tuh, Pak. Kegiatan Jadi, hariannya, Pak. Artinya gini Pak, Nah, setiap bangun tidur, kita, Alhamdulillah ya Allah, Kau telah membangunkan hambamu ini ya Allah. selalu ingat tuh, Pak. Kau ingat. Kadang-kadang kalau bangun tidur, aduh, males-malesan. Enggak, ya gitu ya. Ya kita upayakan belajar lagi Pak, belajar. Ya namanya kekurangan kita terlalu lelah di siang hari, otomatis apa hal-hal seperti itu kita terosepsi Pak. Waduh capek. Tapi kadang kita ingat lagi ya Allah. Karena ingat yang kuasa itu harus setiap saat. Alhamdulillah ya Allah. Nah, terus Pak, lanjut gimana? Nah, saya Bangun tidur nih terus. Berangkat kita ketemu di masjid, berangkat upayakan Pak. Karena ingat Pak, saya barang siapa Barang siapa? subuhnya dijaga, gitu, akan Allah kasih badan sehat. Alhamdulillah. Sampai segitu ya? Sampai segitu Pak. Itu ulama kita Pak. Buya Hamka. Buya Hamka. Siapa bisa menjaga subuhnya, insya Allah rezeki badannya dikasih sehat. Diamalkan terus sih ya kan? Amalkan. Lanjut Pak. Barang siapa subuhnya tidak telat. Oh, tantangan tuh. Saya kadang terlambat. Ya. Tapi itulah kalau sesekali wajar Pak. Oh iya gitu-gitu ya. Masih belajar mencari lah Pak ya. Ketika kita sholat selalu telat Pak. Nauzubillah, nanti suatu saat akan Allah telatkan juga segala hal tentang kehidupan kita Pak. Oh jadi Telat. aktivitas kita selalu ada konsekuensinya. Ada. Dalam agama pun ada Pak. Walaupun kita udah ngaku Islam, Kita sebagai ngaku menjalankan kewajiban. Artinya gini Pak. Ketika kita orang tua, sebagai orang tua kita panggil anak kita yang kita didik dari kecil. Hei Fulan, ayo dipanggil. Tapi anak itu seumpama tidak mau mendengarkan, sakit di hati kita Pak sebagai orang tua. Oh iya, betul. Itu Allah panggil, hayal sholat, Kan hayal falah, oh, untuk iya. kemenangan. Allah kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Tetap aja kan sampai situ ada Pak ya. Ya, ada konsekuensinya. Ada. Jadi tetap ada klarifikasi, artinya oh yang taat. Oh yang ini. Tetap mudah-mudahan ketaatan ini sampai akhir hayat kita Pak. Amin. Moga-moga kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Salat subuh. Jaga. Terus Pak, jaga. Terus Artinya, nah karena tadi ada janji Allah kalau sholat subuhnya dijaga. Insya Allah. Apalagi sholat sunnah sebelum subuh Pak, itu lebih baik daripada dunia dan isinya tuh, masya Allah. Sholat sunnah 2 rakaat. Jadi selalu diisi tuh ya kan, sebagai pensiuner, sebagai kita yang udah ya fase pensiunan lah ya kan. Apalagi Pak udah mendekatinya, kita harus lebih banyak ke sana Pak. Oke. Terus Pak, setelah itu dalam rangka tadi aktivitas Pak sebagai welding nanti bekerja segala macam. Nah, saya setelah lepas subuh, saya pulang ke rumah. Saya nyeruput seruput 2 seruput kopi. Kopi. Sudah dihidangkan sama istri. Sama Pak. Kita satu kopi nggak bisa ketinggalan. Lanjut. Saya upayakan Pak, meskipun nggak ketang selembar 2 lembar, upayakanlah dibaca kitab kita Pak, Al-Quran Karim. Insya Allah. Kalau kita terbiasa baca, jadi kan kalau kita waktu di kala bulan Ramadan kita berlomba-lomba sampai hatam. Kalau saya lebih condong berat setelah Ramadan ini Pak yang berat menurut saya. Setelah Ramadan, karena kalau Ramadan suasananya gegap gembita kan. Nah, itu yang itu apa amalan yang sedikit tapi diulang itulah yang Allah sukai. Jadi berarti kalau kita Ramadan lah ya kan, khatam berapa kali? Kalau Ramadan, jadi karena saya terbiasa tadi dengan fase yang tadi Pak, saya nggak ngejar hatam Pak. Nggak kejar hatam. Nggak ngejar hatam. Yang penting saya mengejar setelah Ramadan, mampu nggak saya kalau seperti Ramadan, misalnya 1 hari 1 juz, berat buat saya Pak. Karena di satu usia saya udah lanjut, udah lansia, disesuaikan dengan kesehatan kita Pak. Ya tadi Pak, setiap pagi upayakan selembar dapat 2 lembar, mau tidur juga begitu, diupayakan Pak. Nah setelah itu saya aktivitas, bersih-bersih, bantu istri, nyapu-nyapu. Jadi yang paling saya lihat Pak Sugeng ini, walaupun udah pensiunan, masih dipercaya untuk memegang pekerjaan. Kelihatan juga wajahnya begitu ceria, alhamdulillah ya. Pak, terus kemudian bekerja nih Pak nih, kan itu kan termasuk kerjaan yang berat. Baliknya terus. Gini Pak, jadi dunia setelah pensiun ini
Karena saya alhamdulillah saya dipercayakan ke salah satu owner teman saya sendiri Heeh, heeh. untuk mendidik karyawannya yang memang di dunia las ini Oh masih begitu, kurang mengeluarkan ilmunya mengeluarkan lah ya, ilmu tapi ini sifatnya profesional. profesional. Nah, seperti apa sih? Nah, Mhm. sifatnya yang ajarnya seperti tidak di kelas, tapi kadang-kadang saya ke satu Praktek kadang-kadang langsung. perlu Pak ke satu ruangan, Mhm, kita mhm. jelasin, ini lo Iya teorinya iya. seperti Oke ini. oke Nah, oke. kita terapkan. Terus menerapkan quality itu ketika proses, Pak. Artinya Waduh, ketika kita mhm. melakukan suatu pengelasan terus terjadi kerusakan misalkan, Ah, Pak. iya 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 iya. Terjadi kesalahan. Oke oke oke. Itu harus saat itu juga dibenahi, Pak. Artinya jangan sampai menunggu, ah seorang inspektur datang inspeksi. Kita sendiri sebagai operator ada rasa tanggung jawab. Oh Tanggung barang saya jawab. rusak nih. Berhenti, benarin dulu, baru nanti ke proses berikutnya. Oke. Terus, nah, kalau kita bisa menularkan hal seperti itu, Pak, insya Allah semua orang merasa bertanggung jawab ke pekerjaannya Begitu. masing-masing. Jujur Pak intinya, kalau di dunia alat berat itu tidak seperti, mohon maaf ya, seperti ngelas-ngelas, pagar, Heeh ngelas-ngelas, heeh kanopi, heeh beda heeh. Pak. Jadi Beda. secara kasat mata kadang itu bagus Pak, terlihat bagus. Tapi kalau udah nanti dipakai di unit, itu kan Heeh. alat berat Pak. Oh, kualitasnya memang Dibadu-badukin, harus iya full kan? 100%. Begitu Tak boleh ada dibadu-badukan, dibenturkan kesalahan. dengan batu Siap karang, siap batu siap. bara kan, Ah, pecah lah. ah. Nah, itu Jadi, tadi. pensiuner, dalam pekerjaan itu memang harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu berkaitan dengan kerajinan kita, Attitude tanggung kita kan. jawab attitude kita, tanggung jawab kualitas, ya Pak ya. Nah, Bapak ini selain dulu bekerja, sekarang sebagai trainer, sebagai pelatih. Amin, Luar amin, biasa, amin. jadi guru tuh Pak ya kan. Amin, Karena amin. ilmu itu memang kalau dalam agama kan memang harus ditularkan Pak ya. Diterapkan. Meskipun satu ayat. Mungkin saja Satu ya ayat. ya. Ayo Harus luar Pak. biasa. Jadi Bapak ini kebaikan. selalu berkait dengan Sodakohnya itu Pak. Sodako. sedekahnya. Kita akan Hmm. merasa gembira Pak. Manakala teman kita yang kita tularkan berhasil Pak. Alhamdulillah. Apalagi sampai ke Luar biasa. gitu bisa Pak. Oke, makasih. Pensiuner, selalu sehat bugar, selalu berpikir yang positif. Contoh soal Bapak ini, selalu sehat walafiat, penampilan muda, masih digunakan oleh perusahaan lain. Amin. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.